Pagi saudara sekalian, kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali beribadah pada pagi. Kita akan memulai ibadah kita sama-sama mengucap moto gereja kita. Gemi kana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan satu lagu pujian, Oleh Kuasa Darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersuka cita, kita mengangkat lagu pujian kita, Allah bangkit. Kita bersyukur Allah yang hidup, Dia telah bangkit dari kematian untuk menebus setiap dosa kita. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita bersatu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati menggantikan kami ya Tuhan.
orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bangkit ya Tuhan, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan, untuk berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan segala pujian dan syukur kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapa, untuk Buksu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami boleh mengenal lagi akan kasih-Mu Tuhan, menyadari kembali betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat lagu pujian kita, Karena Salib-Mu. Hanya Kau di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuat-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam diri kita. Dan mari kita lihat salib Kristus. Hari ini kita memperingati Paskah. Setiap tahun kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyadari mengapa kita melakukan semua ini? Apa tujuan kita memperingati Paskah? Apa tujuan kita memperingati Jumat Agung? Dan bagaimana dengan hidup kita saat ini? Adakah Jumat Agung dan perayaan Paskah yang kita rayakan itu membuat hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya? Atau sebaliknya? Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu tentang untuk apa kami merayakan Paskah, untuk apa kami merayakan Jumat Agung, untuk apa kami merayakan kematian dan kebangkitan-Mu setiap tahun. Engkau lebih tahu dari kami karena Engkau pencipta kami. Pilih hati kami, ya Roh Kudus, tanpa kecuali semua kami yang ada, baik di gereja ini maupun juga yang ada di rumah melalui siaran YouTube. Sampaikanlah firman-Mu supaya kami benar-benar tertegur dan bertobat dan sembuh dari segala dosa-dosa kami. Hanya kasih karunia-Mu, itu yang kami perlu. Katakanlah dalam firman-Mu, bicaralah, sentuh hati kami, karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Bahkan termasuk hamba-Mu yang menyampaikan di tempat ini. Hamba serahkan semua kami yang duduk diam mendengarkan firman-Mu, agar Roh Kudus berbicara melawat kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar merayakan, tapi kami memaknainya dalam hidup kami, sehingga hidup kami serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah merayakan Paskah. Tanya kenapa? Saudara, setiap kita biasa merayakan Paskah. Bahkan tiap tahun saudara, kalau belum masa-masa pandemi, tiap tahun kita selalu merayakan Paskah dengan sebuah telur, ya. Kita kasih telur itu warnanya merah. Kita memberikan kepada setiap jemaat. Bahkan anak-anak sekolah minggu kita suruh, ayo sama-sama kita cari telur. Mereka berlomba-lomba, ada yang lari ke atas, lari ke bawah, lari ke mobil ya. Mencari telur. Sampai ditanya seperti ini anak sekolah minggu. Dek, kamu merayakan Paskah untuk apa? Untuk apa Lause? Ya untuk apa? Untuk dapat telur Paskah. Mari kita tanya. Apakah benar begitu kita merayakan Paskah supaya kita dapat telur Paskah? Tentu kita bilang tidak. Ya, kenapa anak itu bisa jawab seperti itu? Karena dia salfok. Apa sih salfok? Salfok ini singkatan saudara. Artinya salah fokus. Artinya orang seringkali terfokus hanya pada hal-hal yang remeh-temeh tapi tidak fokus kepada yang esensi. Saudara contoh, bukankah kita sering salfok? Misalnya ada guru yang mengajarkan matematika, kita bukan fokus kepada pelajaran matematika. Ini guru kayaknya bajunya kusut deh. Kayaknya belum mandi ya. Itu rambutnya juga kok ada ketombenya ya. Belum cuci rambut kali ya. Saudara, bukankah kita juga ketika kita dikasih tugas PR, apa yang kita lakukan? Kita nggak kerjakan PR, kita ngerjakan chatting, WA dan lain-lain. Sadarkah kita seringkali salfok? Mari kita tes apakah kita juga begitu. Pertanyaannya kita tanya coba, mengapa kita rayakan Paskah? Ayo, kenapa? Ya, kita katakan ya, kita merayakan Paskah untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Saya tanya lagi saudara, mengapa Yesus mati? Menebus dosa kita, boksu. Oke. Saya tanya lagi saudara, untuk apa Yesus menebus dosa kita? Ya silakan. Ya. Supaya kita masuk surga. Ini kita tes ya. Kita benar-benar fokus gak? Benar gak ini kalimat ini? Kita merayakan Paskah untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Untuk tebus dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus tebus dosa kita? Supaya kita masuk surga. Ini kita tanya dengan diri kita. Bagaimana seandainya apa yang kita percayai ini ternyata menunjukkan kita salah fokus kepada tujuan Paskah? Bagaimana jika kita benar-benar tidak sadar untuk apa kita ditebus oleh karya Kristus? Saya bacakan lagi 1 pasal 3 ayat 18. Juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 memberitahukan kepada kita ada 2 fakta. Yang pertama saudara,
Tuhan Yesus mati bukan karena dia berdosa, bukan. Tapi dia mati karena dosa kita. Kitalah yang harus mati seharusnya. Yesus gantikan di kayu salib. Itu fakta pertama. Dia kudus, tapi dibuat seperti orang berdosa. Bukan karena dosanya, tapi dosa kita. Yang kedua, Kristus hanya mati untuk sekali saja untuk menebus dosa kita. Itu berarti kita nggak perlu bawa setiap tahun korban sembelihan, domba, kambing, sapi, nggak perlu. Kenapa? Karena Kristus sudah tanggung segala dosa kita. Di antara kita ada bilang begini, saya dengar nih, udah tahu boksu, udah basi. Tuhan Yesus mati untuk selamatkan kita kan? Aduh, dari tahun ke tahun kita udah dengar boksu. Yuk kita uji. Apa ini benar? Jangan-jangan statement kita ini tidak sepenuhnya benar. Yuk kita uji, kita tanya dulu. Untuk apa kita diselamatkan? Ya kita diselamatkan supaya masuk surga lah boksu. Gimana sih boksu? Gak pernah belajar teologi ya? Oh bukan begitu. Kita tanya lagi. Kira-kira nih saya mau tanya. Kalau kita di surga ngapain kita? Masa boksu gak tahu? Ya memuji Tuhan. Yang berkomunikasi dengan Tuhan. Benar. Tapi saudara coba kita tes. Di surga gak ada game YouTube loh. Gak ada game YouTube loh. Di surga gak ada game online loh. Di surga gak ada film Korea loh. Di surga gak ada karaoke loh. Lagu-lagu dunia. Ya kita yang seneng lagu madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Gak ada saudara. Yang ada adalah kita memuji, menyembah Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa. Ngobrol sama Tuhan. Sanggup gak kita? Aduh boksu. Lu macam gak tahu aja gua. 5 menit denger lu khotbah, gua udah bosen. Gua udah lihat tuh HP gua. Boro-boro. Seumur hidup. Bagaimana kalau kita berdoa? Aduh doa 5 menit aja tuh boksu. Habis 5 menit. Semalam suntuk boksu. Artinya aminnya besok pagi. Bagaimana beda? Ya ibadah kalau sempat boksu. Kalau sempat, kalau nggak sempat sorry. Ya boksu lu macam nggak tahu, kita butuh duit semua. Ya kalau kami mood ya kami datang loh boksu. Kalau nggak mood nggak datang ke gereja, gitu aja kok repot boksu. Nah kita tanya nih, kalau kita mau masuk surga, ini pertanyaan. Semua yang bersifat duniawi kita tinggalkan. Ini kita tanya nih di hati kita. Cemana? Sanggup nggak? Sana nggak ada YouTube, nggak ada karaoke, nggak ada diskotik, nggak ada alkohol, nggak ada game online. Tiap hari kita dengar suara Tuhan dan kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Sanggup nggak? Ya sanggup boksu. Lah kalau nggak sanggup kita mau masuk surga. Ya sebenarnya boksu kita mau masuk surga ini sebenarnya supaya kita jangan masuk neraka. Kita takut dibakar api menyala-nyala. Daripada masuk neraka lebih baik masuk surga. Nah ketahuan deh kita deh. Bukankah kita juga salfok? Sama seperti kayak anak sekolah minggu tadi kan? Kita bilang dia salfok. Untuk apa mereka Paskah? Untuk dapat telur Paskah. Kita juga salfok. Mengapa kita mau masuk surga? Supaya nggak masuk neraka. Supaya nggak dihukum Tuhan. Nah sama deh. Sebenarnya
Kita ingin masuk surga bukan karena kita rindu ketemu Tuhan. Kita mau supaya terhindar dari hukuman api neraka yang mengerikan. Saudara tahu nggak? Sama kita semua. Kita nggak sadar nih. Itu esensi dosa. Dosa bukan hanya kita melanggar perintah Allah. Dosa bukan hanya kita meleset dari apa yang Tuhan mau. Dosa bukan hanya berbicara. Kita melakukan mencuri, menyontek, berbohong. Bukan hanya itu. Lebih dalam dari semua, dosa itu berbicara tentang apa? Keadaan kita yang terpisah dari Allah. Kita yang seharusnya diciptakan untuk kesenangan Tuhan, tapi kita hidup untuk kesenangan diri kita. Tanpa kita sadari, sampai-sampai kehadiran Tuhan pun kita tidak merindukan. Banyak orang berkata, nggak punya waktu ke gereja, nggak punya waktu berdoa, nggak punya waktu baca Alkitab. Benarkah dia punya waktu? Itu bukan bicara tidak punya waktu, tapi itu bicara kami tidak merasa perlu berdoa, kami tidak merasa perlu ke gereja, kami tidak merasa perlu ibadah. Yang kami butuh, cari uang sebanyak-banyaknya. Yang kami butuh, lupakan masalah dengan minum alkohol. Yang kami butuh, bukan porno. Yang kami butuh, main game online. Yang kami melakukan dosa dunia supaya nikmat kami terasa. Tapi kami lupa, kita lupa bahwa sesungguhnya kita itu diciptakan bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi Tuhan. Dosa membuat kita lebih senang menghabiskan waktu dengan dunia ini. Game online, gadget, YouTube, film action, lebih menarik. Pornografi, onani, mabuk, judi, ke diskotik. Sehingga baca Alkitab dan doa merupakan sesuatu hal yang menjemukan. Kita nggak lagi fokus kepada Tuhan. Kita lebih fokus kepada kesenangan dunia. Jadi benarlah kata C.S. Lewis, kita ini makhluk setengah hati. Lebih senang hal-hal duniawi, 50-50. Kalau ikut Tuhan menyenangkan hati kita, kita ikut. Kalau ikut Tuhan bayar harga, kita nggak mau, kita ikut diri kita. Kita seperti anak kecil nih, yang gak pernah ke pantai, yang suka main di lumpur, terus buat kue lumpur, terus makan itu kue lumpur. Terus diajak, nih Yode, kita ke pantai. Itu apa ke pantai? Aku gak pernah ke sana, lebih enak main lumpur. Saudara, bukankah kita seperti itu? Saudara, satu pertanyaan yang saya renungkan. Jika saya menjadi Allah, apa yang saya pikirkan terhadap orang-orang Kristen yang hanya ingin bersenang-senang dalam hidup? Mari coba kita bayangkan, saudara. Mari kita bayangkan. Kemarin saya lihat ada seekor kucing hitam terkapar mati. Mari kita bayangkan, andainya kucing itu yang bau lusuh masih hidup dan dia mengeong-ngeong minta tolong kepada boksu yang tentu nggak bisa ngomong bahasa Medan, ya kan? Atau lagi bahasa Hokkien, apalagi bahasa Indonesia, yang dia bisa bilang meow,
Meow. Meow. Kucing itu memohon-mohon. Seolah-olah dengan tatapannya sampai, meow, meow, kasihani saya. Saya bau, saya lecek, saya lapar, saya nggak bisa mengurus diri saya sendiri. Tolong saya hampir mati. Lalu, seandainya kita yang berhadapan dengan hal itu bagaimana? Kita rawat tuh kucing, kita kasih sampo. Samponya sampo yang bagus saudara. Sampo clear. Wah. Kita kasih bedak kucing anti ketombe, anti kutu. Kita kasih makan, suntik. Biar tubuhnya sembuh dari sakit kulit, sakit perut dan infeksi yang lainnya. Kita kasih makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kita kasih susu lagi. Setelah itu kucing sembuh, itu kucing sudah bisa jalan sana jalan sini, dia lupa. Dari pagi sampai malam itu main sama kucing tetangga, pacaran di mana-mana. Lalu kalau sudah lapar itu kucing datang. Meow, meow. Minta makan. Kira-kira nih saudara, kalau saudara yang jadi pemilik kucing, hanya pada butuh makan baru datang. Kira-kira saudara, gimana perasaan saudara? Perasaan kita semua. Boksu, lu gak tahu ya, kalau gua jadi tuan kucing tuh gua pecat itu kucing. Kucing, mulai sekarang detik ini, lu keluar dari gereja ini. Lu keluar dari rumah gue. Lu keluar, gua, you end. Putus hubungan. Nanti dulu. Bukankah kita juga sama ya? Sama. Sadar gak kita? Kalau kita susah, kalau kita ada masalah, kita baru cari Tuhan. Tapi begitu kita sudah ditolong, kita lupa. Kita gak mau baca Alkitab, kita gak mau doa, kita sibuk. Jadi kereta api, susah-susah duit, cari. Duit setengah mati, kalau sudah mentok, baru kita lihat Tuhan, kasihan gua. Kalau sudah sakit, baru kita cari Tuhan. Kalau sudah sembuh, kita lupain Tuhan. Sama juga ya, kita sama kucing itu. Sama ya. Seharusnya kita juga dipecat. Jadi anaknya Tuhan, jadi muridnya Tuhan. Kita lupa nih. Seharusnya kita itu setelah dapat kasih karunia semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, kita mau tanya nih. Tanya kepada diri kita masing-masing. Untuk apa sih Tuhan Yesus itu mau mati dan bangkit? Saya ulangi lagi ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kristus mati supaya apa? Supaya kita ini dibawa kepada Allah. Bahkan terjemahan lain dalam Alkitab, terjemahan lain mengatakan supaya kita dibawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Karena kita sudah tersesat. Semua kita, tanpa kecuali. Dibawa pulang kepada Allah dengan selamat. Saudara,
Ini satu pertanyaan buat kita, saudara. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Setelah kita tahu kebenaran ini bagaimana? Yuk kita tanya yuk. Kita tanya sama diri kita masing-masing yuk. Mari kita tanya. Sadarkah kita bahwa tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit dari maut agar kita menyalibkan diri kita, menyalibkan kedagingan kita, supaya kita dapat berhubungan kembali dengan Tuhan dan kita bisa bangkit hidup untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sadarkah kita surga itu bukan berbicara supaya kita menghindari neraka, tapi surga itu berbicara hidup yang kekal. Surga itu berbicara tentang apa? Tentang kita semakin kenal dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin tahu isi hati Tuhan. Coba kita buka sama-sama Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa kalimat hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang utus? Itu bicara apa? Itu bicara kita lebih mengenal lebih dalam lagi. Mengenal lebih dalam lagi. Mengenal lebih dalam lagi. Saudara, mari kita merenungkan ini. Kenapa Yesus di kayu salib dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena dosa kita dia terpisah dari Allah supaya kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, maukah kita kembali kepada Allah? Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, sadarkan kami Bapa. Tolong sadarkan kami akan makna kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan hanya sekedar supaya kami masuk surga. Bukan hanya sekedar supaya kami terhindar dari neraka. Tetapi lebih dalam dari itu Tuhan, supaya setiap kami kembali mengalami hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Ketimbang menyenangkan hati kami. Tolong Tuhan supaya kami jangan salah fokus. Kami lebih mencintai dunia padahal Tuhan sudah relakan tinggalkan surga untuk supaya kami tidak mencintai dunia, untuk kembali kami ke surga untuk mengenal Allah selamanya, untuk berkomunikasi dengan Allah selamanya. Tolong sadarkan kami semua tanpa kecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita mengangkat lagu pujian kita, Juru Selamatku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun
kita seringkali melupakan Tuhan. Sekalipun berulang kali kita jatuh dalam dosa yang sama. Sekalipun kita jauh dari Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah mati menebus kita. Sekarang maukah kita kembali pulang? Karena untuk itulah Yesus mati dan bangkit. Supaya kita pulang kembali kepada Bapa yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sekalipun, walaupun bagaimanapun kerasnya hati kita, bandelnya, jahatnya kita. Tuhan seolah berkata, "Nak, pulanglah. Yesus telah mati untukmu agar engkau kembali mengalami aku, mengenal aku lebih dalam." Kiranya kita semua dapat mengatakan amin Tuhan. Dan ketika kita mengatakan amin, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada pengumuman sedikit. Ya. Saudara, setiap hari Rabu, jangan lupa jam 7.30 malam kita ibadah sampai jam 8. Tapi kita karena keterbatasan waktu di Zoom, maka yang biasanya 7.30 kita mulai menjadi 7.20 dan open gate-nya dibuka 7.15. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, bagi yang mau memberikan kolekte dapat menghubungi Pendeta Cliff atau juga Pendeta Rifka setiap hari Minggu jam 11 sampai dengan jam 1 siang di gereja. Atau dapat memberi di nomor rekening Bank Sumut GMI Kana atas nama Ibu Sumi dan Ibu Engkuihong. Apakah ada tambahan? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat Paskah. Selamat kembali berpulang. Kembali bertobat, kembali mengalami hubungan intim bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.